Suami ajak keluarga besar dinner bersama ternyata untuk pulangkan aku ke keluargaku. Aku balas perbuatanmu, Mas. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Mentari senja memeluk lembut beranda rumah kami, mewarnai anyaman rotan kursi dengan rona keemasan. Di sana, aku, Aisyah, duduk seorang diri, menikmati secangkir teh hangat yang perlahan mendingin. Aroma melati dari taman kecil di depan rumah menguar tipis, membawa serta kenangan manis akan awal pernikahanku dengan Hasan 3 tahun lalu. Dulu, beranda ini adalah saksi bisu tawariang kami, tempat berbagi mimpi dan rencana masa depan. Hasan, dengan senyumnya yang selalu berhasil meluluhkan hatiku, seringkali menemaniku di sini. Kami akan bercerita tentang hari yang kami lalui, merencanakan liburan impian, atau sekadar menikmati kebersamaan dalam diam yang terasa begitu hangat dan penuh makna. Kini, kehangatan itu terasa asing. Beberapa bulan terakhir, ada jarak tak kasat mata yang membentang di antara aku dan Hasan. Senyumnya tak lagi selebar dulu, dan obrolan kami seringkali terhenti di tengah jalan, digantikan oleh keheningan yang canggung. Aku merasakannya, perubahan itu, seperti musim kemarau yang perlahan mengeringkan sungai kehidupan rumah tangga kami. Aku menghela napas pelan, mencoba mengusir awan kelabu yang belakangan seringkali menggelayuti pikiranku. Mungkin ini hanya fase, pikirku mencoba menenangkan diri. Mungkin kesibukan pekerjaan Hasan yang menuntutnya untuk sering pulang larut malam menjadi penyebabnya. Ia bekerja keras sebagai seorang arsitek, dan aku selalu berusaha untuk memahami tekanan yang ia hadapi. Namun, ada bisikan kecil di hatiku yang sulit untuk diabaikan. Ada tatapan mata kosong Hasan saat tanpa sengaja bertumbukan dengan mataku, ada helaan napas beratnya saat ia pikir aku tidak mendengarnya, dan ada pula keengganannya untuk lagi berbagi cerita sedetail dulu. Semua itu seperti kepingan teka-teki yang belum mampu kurangkai, namun firasatku mengatakan bahwa gambar yang akan terbentuk tidaklah indah. Malam ini, Hasan mengatakan akan pulang lebih awal. Ia bahkan menelepon siang tadi, meminta tolongku menyiapkan makan malam istimewa. Katanya, ada sesuatu yang ingin ia rayakan. Hatiku sedikit menghangat mendengar itu. Mungkinkah ini pertanda baik? Mungkinkah jarak di antara kami akan segera mencair? Aku sudah menyiapkan rendang daging sapi kesukaannya, lengkap dengan sambal ijo pedas yang selalu membuatnya ketagihan. Aroma rempah yang menggoda kini bercampur dengan hembusan angin malam, menciptakan suasana yang seharusnya hangat dan mengundang. Aku juga sudah menata meja makan dengan taplak batik kesayangan ibuku dan rangkaian bunga mawar merah dari taman. Semua ini kulakukan dengan harapan besar bahwa malam ini akan menjadi awal yang baru bagi kami. Jam dinding di ruang tengah berdentang 8 kali. Biasanya, saat ini Hasan sudah berada di rumah. Aku meraih ponselku, ragu sejenak sebelum memutuskan untuk mengiriminya pesan singkat. Mas, kamu di mana? Makan malam sudah siap. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Kecemasan mulai merayapi hatiku. Biasanya, Hasan selalu membalas pesanku dengan cepat. Aku mencoba meneleponnya, namun hanya suara operator yang menjawab, mengatakan bahwa nomor yang kutuju sedang tidak aktif. Perasaan tidak enak semakin kuat mencengkeram dadaku. Kemana Hasan? Mengapa ponselnya tidak aktif? Dan perayaan apa yang sebenarnya ia maksud? Tiba-tiba, suara deru mobil berhenti di depan rumah. Aku bergegas bangkit, sedikit berlari menuju pintu. Namun, bukan hanya mobil Hasan yang terparkir di sana. Ada 2 mobil lainnya, yang kukenali sebagai mobil Om Budi dan Tante Rina, adik dan ipar Hasan. Keningku berkerut. Mengapa keluarga Hasan datang bersamaan? Bukankah Hasan hanya mengatakan akan makan malam berdua denganku? Saat pintu terbuka, bukan hanya Hasan yang berdiri di ambang pintu. Di belakangnya, tampak wajah-wajah anggota keluarga besarnya, kedua orang tuanya, adik-adiknya beserta pasangan dan anak-anak mereka. Semua mata tertuju padaku, namun tatapan mereka tidaklah seperti biasanya. Ada kehangatan yang dipaksakan, bahkan beberapa di antaranya tampak menyimpan sesuatu yang tersembunyi. Selamat malam, sayang, sapa Hasan dengan senyum yang terasa asing di mataku. Kenalkan,
Ini kejutan dariku. Kita akan makan malam bersama keluarga besar. Aku mencoba tersenyum, namun bibirku terasa kaku. Kejutan? Ini lebih terasa seperti sebuah pertanyaan besar yang menggantung di udara, siap untuk menjatuhkan jawaban yang mungkin tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam ini, di bawah rembulan yang mulai bersinar samar, babak baru dalam hidupku akan segera dimulai, dan aku belum tahu apakah aku siap menghadapinya. Kehadiran keluarga besar Hasan di rumah kami malam itu benar-benar di luar dugaan. Aku berusaha menyembunyikan keterkejutanku dan menyambut mereka dengan senyum ramah, meskipun hatiku dipenuhi tanda tanya besar. Ada sesuatu yang ganjil dalam situasi ini, sebuah ketidakselarasan yang bisa kurasakan meskipun belum mampu kuartikulasikan. "Selamat malam semuanya, silakan masuk," ucapku, berusaha terdengar ceria seperti nyonya rumah yang berbahagia menyambut kedatangan sanak saudara. Mereka masuk dengan riuh rendah, anak-anak berlarian kecil di belakang orang tua mereka. Ibu dan ayah Hasan memelukku lebih erat dari biasanya, dan aku menangkap sekilas tatapan iba di mata ibu. "Ada apa ini?" Kami semua berkumpul di ruang makan. Meja yang sudah kutata rapi kini dipenuhi dengan hidangan yang kubuat dengan sepenuh hati. Namun, atmosfer di ruangan itu terasa berbeda. Kehangatan yang biasanya kurasakan saat berkumpul dengan keluarga Hasan seperti menguap, digantikan oleh semacam ketegangan yang samar. Hasan duduk di ujung meja, di kursi biasanya. Di sampingnya, aku duduk dengan senyum yang kupaksakan. Aku mencoba mencuri pandang padanya, mencari jawaban di matanya, namun ia lebih banyak berinteraksi dengan anggota keluarganya yang lain, seolah menghindariku. "Wah, Aisyah, kamu memang pintar memasak." Rendangnya terlihat sangat menggugah selera, puji Tante Rina, mencoba memecah keheningan. "Terima kasih, Tante," jawabku singkat. Makan malam berlangsung dengan obrolan yang terasa dibuat-buat. Semua orang berusaha bersikap normal, namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak terucapkan, sebuah topik berat yang menggantung di udara dan siap untuk dijatuhkan kapan saja. Beberapa kali, aku melihat ayah dan ibu Hasan bertukar pandang yang penuh arti, dan setiap kali itu terjadi, hatiku semakin mencelos. Setelah selesai makan dan anak-anak mulai bermain di ruang keluarga, ayah Hasan kembali berdeham, meminta perhatian semua orang. Ini adalah kedua kalinya malam ini ia melakukan itu, dan firasat burukku semakin menguat. "Anak-anak," katanya dengan nada suara yang lebih serius dari sebelumnya, "ada hal penting yang ingin ayah sampaikan malam ini. Ini menyangkut Aisyah dan Hasan." Semua mata tertuju pada kami. Aku merasakan jantungku berdebar semakin kencang. Hasan masih menunduk, tidak berani menatapku. "Kami sekeluarga sudah lama membicarakan hal ini," lanjut ayah Hasan, "dan setelah mempertimbangkan semuanya dengan matang, kami rasa ini adalah jalan yang terbaik untuk Aisyah." Aku menggenggam tanganku di bawah meja, mencoba menahan gemetar yang mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Apa maksudnya, jalan yang terbaik untuk Aisyah? Bukankah aku adalah istrinya Hasan? Bukankah seharusnya keputusan tentang hidup kami diambil bersama? Ibu Hasan meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Tatapannya penuh dengan kesedihan. "Nak Aisyah, kami sayang sekali padamu. Kamu sudah seperti anak kami sendiri." Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Ucapan Ibu Hasan justru semakin membuatku takut. Mengapa ada nada perpisahan dalam kata-katanya? Kemudian, Hasan akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya bertemu dengan mataku, namun tidak ada lagi kehangatan di sana. Yang ada hanyalah ekspresi dingin dan datar yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Aisyah," katanya pelan, namun suaranya terdengar jelas di tengah keheningan ruangan. "Keluargaku benar. Ini yang terbaik. Aku rasa kita tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini." Waktu seolah berhenti berputar. Kata-kata Hasan bagai pisau tajam yang menghujam jantungku berkali-kali. Di depan seluruh keluarganya, ia mengatakan ingin berpisah dariku, tanpa ada pembicaraan sebelumnya, tanpa ada kesempatan untuk memperbaiki apapun. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, mencoba memahami kenyataan pahit yang baru saja menghantamku. Ini bukan hanya tentang perpisahan, tapi juga tentang pengkhianatan. Mereka semua tahu, mereka semua merencanakan ini, dan aku, sebagai istrinya, menjadi orang terakhir yang mengetahuinya.
Senyum yang kupaksakan sejak tadi akhirnya luntur. Rasa sakit dan kebingungan bercampur aduk menjadi sebuah luka menganga di hatiku. Malam yang seharusnya menjadi malam perayaan, malam yang kuharap akan membawa kembali kehangatan dalam rumah tanggaku, justru berubah menjadi malam pengadilan, di mana aku menjadi terdakwa tanpa tahu kesalahan apa yang telah kuperbuat. Aku menarik tanganku dari genggaman Ibu Hasan. Tatapanku beralih dari satu wajah ke wajah lainnya, mencari setitik empati, setidaknya sebuah penjelasan yang masuk akal. Namun, yang kutemukan hanyalah tatapan kasihan dan rasa bersalah yang tidak mampu menjelaskan kejamnya kenyataan ini. Di tengah keheningan yang mencekam, aku berdiri. Kakiku terasa lemas, namun ada kekuatan baru yang mulai tumbuh dalam diriku. Sebuah kekuatan yang lahir dari rasa sakit dan harga diri yang terluka. Aku tidak akan membiarkan mereka memperlakukanku seperti ini. Aku tidak akan membiarkan mereka merobek hidupku tanpa perlawanan. Jika ini keputusanmu, Hasan, ucapku dengan suara yang bergetar namun berusaha kutegarkan, maka katakan padaku, apa alasanmu? Mengapa kamu melakukan ini di depan seluruh keluargamu? Mengapa aku baru mengetahuinya malam ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, menuntut jawaban yang entah kapan akan kuterima. Yang pasti, malam ini, kebersamaan keluarga yang seharusnya hangat telah berubah menjadi medan perang emosi, dan aku, seorang diri, harus bersiap untuk menghadapinya. Keheningan setelah pertanyaanku menggantung di udara seperti kabut tebal, menyelimuti setiap sudut ruangan dan mencekik napasku. Mata semua orang tertuju pada Hasan, sebuah tuntutan bisu untuk sebuah penjelasan yang terasa mustahil untuk diucapkan. Namun, Hasan tetap membisu, kepalanya tertunduk dalam, kedua tangannya saling meremas erat di atas meja makan yang kini terasa seperti altar pengadilan bagi pernikahan kami. Hasan, seruku lagi, kali ini nada suaraku tidak lagi bisa kutahan untuk tidak bergetar. Emosi yang bercampur aduk antara sakit hati, kebingungan, dan kemarahan melonjak dalam diriku. Aku tidak peduli lagi dengan tata krama atau rasa hormat yang selama ini kujunjung tinggi di depan keluarganya. Mereka telah merobek kehormatanku terlebih dahulu. Perlahan, dengan gerakan yang tampak menyakitkan, Hasan mengangkat wajahnya. Matanya merah dan berkaca-kaca, namun tatapannya kosong, seolah jiwanya telah lama meninggalkan raganya dalam pernikahan ini. Ada guratan kelelahan yang mendalam di sekitar matanya, garis-garis halus yang sebelumnya tak pernah kulihat. Namun, di balik kesedihan itu, aku tidak menemukan setitik pun penyesalan yang tulus, yang bisa memberiku harapan bahwa ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Aisyah, bisiknya lirih, suaranya serak dan hampir tak terdengar. Aku sudah lama merasa, ada sesuatu yang hilang. Aku tidak bahagia. Kata-kata itu bagai pecahan kaca yang menghantam dadaku, menusuk setiap inci hatiku dengan rasa sakit yang tajam dan perih. Tidak bahagia? Bagaimana bisa? Bukankah aku selalu berusaha menjadi istri yang terbaik yang aku bisa? Bukankah aku selalu ada di sisinya, mendukung setiap ambisi dan mimpinya, bahkan mengorbankan keinginanku sendiri demi kebahagiaannya? Kapan tepatnya perasaan itu mulai tumbuh dalam dirinya? Mengapa ia tidak pernah sekalipun mencoba membicarakannya denganku, memberiku kesempatan untuk memahami dan mungkin memperbaiki apapun yang salah? Tidak bahagia? Ulangku. Sebuah tawa hampa dan getir lolos dari bibirku. Setelah 3 tahun pernikahan ini, setelah semua yang telah kita lalui bersama, lalu, mengapa, Hasan? Mengapa kamu tidak pernah mengatakan sepatah kata pun padaku tentang perasaanmu itu? Mengapa kamu membiarkanku terus hidup dalam kebohongan, membangun harapan di atas pasir yang ternyata rapuh? Dan mengapa kamu memilih malam ini, di depan seluruh keluargamu, untuk menghancurkan seluruh duniaku? Hasan menghela napas panjang, sebuah helaan yang terdengar seperti beban berat yang selama ini ia pikul sendiri. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aisyah, setiap kali aku mencoba, kata-kata itu terasa tercekat di tenggorokanku. Aku takut menyakitimu. Takut menyakitiku? Aku kembali tertawa sinis, air mata semakin deras mengalir di pipiku. Hasan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa apa yang kamu lakukan saat ini tidak menyakitkan? Kamu tidak hanya menyakitiku, kamu mempermalukanku di depan keluargamu sendiri.
Kamu mencabik-cabik hatiku tanpa sedikit pun memikirkan bagaimana aku akan menghadapi kenyataan ini. Kamu mengambil keputusan sepihak tentang hidup kita berdua, seolah aku tidak memiliki hak untuk tahu, untuk berpendapat, atau bahkan untuk berjuang. Ibu Hasan, dengan wajah penuh kekhawatiran, mencoba meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Nak Aisyah, kumohon, tenanglah. Mungkin ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Mungkin ada kesalahpahaman besar di sini. Kesalahpahaman bagaimana, Ibu? Tanyaku dengan suara tercekat oleh isak tangis. Suami ibu baru saja mengatakan bahwa ia tidak lagi bahagia denganku dan ingin mengakhiri pernikahan kami. Kesalahpahaman seperti apa yang bisa menjelaskan kejamnya pernyataan itu? Ayah Hasan, yang selama ini hanya diam mengamati, akhirnya angkat bicara. Nadanya lebih tegas dan otoritatif. Aisyah, kami melakukan ini karena kami pikir ini adalah yang terbaik untuk kalian berdua. Kami melihat bahwa kalian sudah tidak lagi sejalan. Lebih baik berpisah secara baik-baik sekarang, sebelum luka di hati kalian semakin dalam dan sulit disembuhkan. Terbaik untukku, aku menatap Ayah Hasan dengan mata yang dipenuhi air mata dan rasa tidak percaya. Apakah yang terbaik untukku adalah diperlakukan seperti ini? Diasingkan dan diputuskan nasibnya tanpa diberi kesempatan untuk membela diri? Kalian bahkan tidak memberiku ruang untuk bertanya, untuk memahami, atau untuk mempertahankan apa yang seharusnya menjadi hakku dalam pernikahan ini. Aku mengalihkan pandanganku kepada anggota keluarga Hasan yang lain, satu persatu. Beberapa dari mereka menunduk dalam diam, jelas merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Yang lain menatapku dengan ekspresi kasihan yang justru terasa seperti penghinaan. Seolah mereka sudah tahu dan menyetujui keputusan ini sejak lama. Apakah kalian semua tahu tentang ini? Tanyaku, suaraku bergetar namun penuh dengan tuntutan. Apakah kalian semua setuju dengan cara Hasan memperlakukanku? Apakah tidak ada satupun di antara kalian yang merasa bahwa aku berhak mendapatkan penjelasan yang lebih baik, rasa hormat yang lebih besar? Lagi-lagi, keheningan menjadi jawaban mereka. Keheningan yang dingin dan menusuk, yang semakin menegaskan bahwa aku memang seorang diri dalam menghadapi badai ini. Aku merasa seperti orang asing yang tiba-tiba saja diusir dari rumahnya sendiri, dari keluarga yang selama ini kurasa telah menerimaku dengan tangan terbuka. Baiklah, ucapku akhirnya, menarik napas dalam-dalam untuk mencoba mengendalikan emosiku yang bergejolak. Jika ini memang keputusan bulat kalian semua, maka aku tidak bisa memaksa. Tapi ketahuilah, Hasan, dan ketahuilah kalian semua, perbuatan kalian malam ini akan membekas dalam ingatanku selamanya. Luka ini tidak akan mudah sembuh. Dengan sisa-sisa harga diri yang masih kumiliki, aku berdiri tegak, meskipun lututku terasa lemas dan tubuhku bergetar hebat. Aku menatap Hasan sekali lagi, mencoba mencari secercah keraguan atau penyesalan di matanya yang kosong. Namun, yang kutemukan hanyalah tatapan yang dingin dan jauh, yang semakin menghancurkan harapan terakhirku. Besok pagi, kataku dengan suara yang berusaha kutegarkan, meskipun terasa bergetar, aku akan pergi dari rumah ini. Dan aku harap kamu, Hasan, sudah memikirkan keputusanmu ini dengan sangat matang, karena setelah aku melangkah keluar dari pintu itu, tidak akan ada lagi jalan kembali. Aku berbalik dan berjalan dengan langkah gontai menuju kamar tidur yang dulunya adalah tempat berlindung kami. Aku bisa merasakan tatapan mata mereka mengikuti setiap gerakanku, sebuah tatapan yang dipenuhi dengan kecanggungan dan rasa bersalah yang terlambat. Di dalam kamar, pintu tertutup di belakangku, dan akhirnya, pertahananku runtuh. Aku menangis terisak-isak, meratapi kehancuran mimpi-mimpi kami, pengkhianatan yang kurasakan, dan ketidakadilan yang baru saja menimpaku. Malam itu terasa seperti siksaan yang tak berujung. Setiap sudut kamar, setiap benda yang kutemui, mengingatkanku pada kenangan manis yang kini terasa seperti duri yang menusuk-nusuk. Aku mengemasi barang-barangku dengan gerakan mekanis, hati dan pikiranku terasa kosong. Setiap lipatan pakaian, setiap foto yang terselip di antara buku, adalah pengingat akan kebahagiaan yang kini telah sirna. Aku tidak bisa memejamkan mata. Pikiranku terus berputar seperti kaset rusak, mencoba mencari celah logika dalam keputusan Hasan, mencoba memahami mengapa semua ini terjadi. Mengapa ia berubah? Apakah ada orang lain?
Dan mengapa keluarganya begitu tega mendukung keputusannya yang sepihak ini, tanpa mempertimbangkan perasaanku sedikitpun? Saat fajar mulai menyingsing, memancarkan cahaya kelabu melalui celah jendela, aku sudah selesai. Koperku tertutup rapat, menyimpan sisa-sisa kehidupan pernikahan yang kini terasa begitu rapuh dan berdebu. Aku menatap sekeliling kamar untuk terakhir kalinya, mencoba merekam setiap detailnya dalam ingatanku. Sebuah kenangan pahit akan tempat yang dulunya adalah surga kecil kami, namun kini terasa dingin dan kosong. Dengan langkah berat dan hati yang hancur, aku keluar dari kamar. Keluarganya sudah menunggu di ruang tamu, duduk dengan canggung di sofa, menghindari tatapanku. Hasan berdiri di dekat pintu, tubuhnya tampak lesu, wajahnya pucat, dan matanya sembab, seolah ia pun tidak tidur semalaman. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku hanya berjalan melewatinya, tatapanku lurus ke depan, menuju pintu keluar yang kini terasa seperti gerbang menuju masa depan yang tidak pasti. Ibu Hasan mencoba meraih tanganku, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun aku menarik tanganku dengan halus, tidak ingin lagi merasakan sentuhan yang terasa munafik. Selamat tinggal, ucapku singkat, tanpa menoleh atau menatap siapapun. Suaraku datar, tanpa emosi, karena semua emosi itu telah terkuras habis semalam. Aku melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan semua kenangan indah yang kini terasa menyakitkan, semua harapan yang telah pupus, dan semua rasa sakit yang menggerogoti jiwaku. Udara pagi terasa dingin menusuk kulitku, namun di tengah rasa dingin itu, ada setitik kebebasan yang kurasakan saat menjauh dari tempat yang dulunya kurasa sebagai rumah. Sekarang, aku harus kembali ke rumah orang tuaku, dengan hati yang terluka dan masa depan yang tidak pasti. Namun, satu hal yang pasti tertanam kuat dalam benakku. Aku tidak akan pernah melupakan malam ini, malam di mana senyum Hasan ternyata menyimpan tanya yang merobek hatiku hingga berkeping-keping. Dan di balik rasa sakit itu, benih-benih perlawanan mulai tumbuh. Langkahku terasa berat saat memasuki pekarangan rumah masa kecilku. Gerbang kayu yang dulu sering kulewati dengan riang kini tampak menyambutku dengan keheningan yang sendu. Rumah itu masih sama, dengan cat putih yang sedikit mengelupas di beberapa bagian dan taman kecil yang dipenuhi bunga warna-warni kesukaan ibuku. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku kembali bukan sebagai seorang anak perempuan yang pulang berkunjung, melainkan sebagai seorang wanita dewasa yang hatinya hancur dan masa depannya tidak pasti. Ibukulah yang pertama kali melihatku. Ia sedang menyiram tanaman di teras depan. Raut wajahnya yang cerah seketika berubah menjadi keterkejutan dan kekhawatiran saat melihatku menyeret koper di belakangku. "Aisyah? Ya Tuhan, nak, ada apa ini?" serunya, meletakkan selang air begitu saja dan berlari menghampiriku. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Di pelukan ibuku, semua pertahananku runtuh. Aku menangis terisak-isak, menceritakan kejadian semalam dengan suara yang sesekali tercekat oleh emosi. Ibuku hanya memelukku erat, membelai rambutku dengan lembut, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia membiarkanku meluapkan semua kesedihan dan rasa sakitku. Setelah tangisku mereda, ayahku keluar dari rumah. Wajahnya tampak khawatir melihatku dalam keadaan seperti ini. Ibuku menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Ayah hanya menghela napas berat, lalu memelukku dengan erat. Pelukan seorang ayah selalu memberikan rasa aman dan kekuatan, dan kali ini, aku sangat membutuhkannya. Mereka membawaku masuk ke dalam rumah. Suasana hangat dan familiar di dalamnya sedikit menenangkan hatiku yang terluka. Namun, bayangan malam mengerikan itu masih terus menghantuiku. Aku menceritakan semuanya secara lebih rinci kepada kedua orang tuaku. Bagaimana Hasan mengajak makan malam keluarga besar dengan dalih perayaan, bagaimana ayah mertuaku menyampaikan keputusan sepihak itu, dan bagaimana Hasan dengan dingin mengatakan bahwa ia tidak bahagia dan ingin berpisah. Aku melihat kemarahan dan kesedihan bercampur di wajah kedua orang tuaku saat mendengarkan ceritaku. "Bagaimana bisa mereka melakukan ini padamu, nak?" tanya ayahku dengan nada geram. "Di depan seluruh keluarga? Tanpa ada pembicaraan sebelumnya denganmu?" Ibuku mengusap air matanya. Menantu ibu. Hasan yang selama ini terlihat baik dan penyayang, ternyata tega melakukan hal sekejam ini. Aku hanya menggeleng lemah. Aku sendiri tidak mengerti. Kemana perginya Hasan yang kukenal dulu?
Mengapa ia berubah menjadi orang yang begitu dingin dan tidak berperasaan? Hari-hari pertama di rumah orang tuaku terasa seperti mimpi buruk yang berkepanjangan. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, termenung dan menangis. Rasa sakit hati dan pengkhianatan terus menggerogoti jiwaku. Aku merasa malu, marah, dan sangat terluka. Orang tuaku sangat sabar dan penuh kasih sayang. Mereka tidak memaksaku untuk bercerita jika aku belum siap. Namun mereka selalu ada di sisiku, memberikan dukungan dan kekuatan. Ibuku sering menemaniku di kamar, memelukku dan mendengarkan keluh kesahku. Ayah berusaha mengalihkan perhatianku dengan mengajakku berkebun atau sekadar menonton televisi bersama. Sahabat-sahabatku juga datang menjenguk. Mereka terkejut dan marah mendengar apa yang terjadi. Mereka memberiku semangat dan meyakinkanku bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Dukungan dari orang-orang terdekatku sedikit demi sedikit mulai menguatkan hatiku. Namun, bayangan Hasan masih sering muncul dalam benakku. Aku mencoba mengingat kembali setiap momen kebersamaan kami, mencari petunjuk atau tanda-tanda bahwa ia sudah tidak bahagia. Tapi yang kutemukan hanyalah kenangan indah yang kini terasa seperti racun yang perlahan membunuhku dari dalam. Suatu sore, saat aku sedang duduk di beranda belakang rumah, merenungi nasibku, ayahku menghampiriku. Ia duduk di sampingku dan meraih tanganku. "Nak," katanya lembut, "ayah tahu ini sangat berat bagimu. Tapi kamu tidak boleh terus terpuruk dalam kesedihan. Kamu adalah wanita yang kuat dan pintar. Kamu pantas bahagia." Aku menatap ayahku dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, ayah, aku merasa gagal. Pernikahanku gagal." Ayah menggeleng pelan. "Nak, kegagalan sebuah pernikahan tidak selalu berarti kegagalan dirimu sebagai seorang individu. Terkadang, dua orang memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Yang penting sekarang adalah bagaimana kamu bangkit dari keterpurukan ini dan menata kembali hidupmu." Kata-kata ayahku bagai oase di tengah gurun kesedihanku. Ada kebenaran dalam ucapannya. Aku tidak boleh terus menyalahkan diri sendiri. Aku harus mulai memikirkan masa depanku. Malam itu, aku memutuskan untuk mencoba tidur tanpa memikirkan Hasan. Aku mencoba fokus pada hal-hal lain, pada impian-impianku yang sempat kutunda demi pernikahan ini. Aku ingin kembali menjadi Aisyah yang dulu, wanita yang penuh semangat dan memiliki tujuan hidup. Proses penyembuhan ini tentu tidak mudah dan tidak akan terjadi dalam semalam. Akan ada hari-hari di mana aku kembali merasa sedih dan marah. Namun, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan Hasan dan keluarganya merenggut kebahagiaanku selamanya. Aku akan bangkit, dan aku akan membalas perbuatan mereka, bukan dengan dendam yang membabi buta, melainkan dengan menunjukkan kepada mereka bahwa aku bisa menjadi lebih kuat dan lebih bahagia tanpanya. Babak baru dalam hidupku telah dimulai, dan kali ini, aku akan menulisnya sendiri. Malam-malam setelah kepulanganku ke rumah orang tua terasa panjang dan sunyi. Meskipun aku dikelilingi oleh kasih sayang dan perhatian, kamar tidurku seringkali menjadi saksi bisu pergulatanku dengan rasa sakit dan kebingungan. Kenangan akan malam itu, malam di mana Hasan dengan dingin mengumumkan akhir pernikahan kami di depan seluruh keluarganya, terus menghantuiku seperti mimpi buruk yang berulang. Namun, seiring berjalannya waktu, di tengah kesunyian malam, benih-benih perlawanan mulai tumbuh dalam hatiku. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Aku tidak bisa membiarkan luka ini menggerogoti seluruh hidupku. Harus ada sesuatu yang bisa kulakukan, bukan untuk membalas dendam dengan amarah yang membabi buta, melainkan untuk merebut kembali kendali atas hidupku dan membuktikan kepada mereka bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Suatu malam, saat rembulan bersinar samar di balik tirai jendelaku, aku terbangun dengan perasaan gelisah. Pikiranku kembali berputar pada kejadian itu, pada tatapan kosong Hasan dan keheningan yang menyetujui dari keluarganya. Rasa dipermalukan dan dikhianati kembali mencengkeram hatiku. Tiba-tiba, sebuah ide kecil muncul, seperti seberkas cahaya di tengah kegelapan. Semakin lama kurasakan, ide itu semakin terang dan jelas, memberikan secercah harapan di tengah keputusasaan. Aku tidak ingin membalas dengan cara yang sama. Berteriak, marah, atau bahkan mencoba menyakiti mereka tidak akan membawa kebahagiaan bagiku. Aku ingin melakukan sesuatu yang lebih bermakna,
Sesuatu yang akan membuat mereka menyesali perbuatan mereka tanpa aku harus mengotori tanganku dengan kebencian. Ingatanku melayang pada impian-impianku yang telah lama terkubur di bawah rutinitas pernikahan. Desain grafis selalu menjadi pasionku. Sebelum menikah, aku bahkan sempat memiliki beberapa proyek freelance yang cukup menjanjikan, memberikan kepuasan dan penghasilan tambahan. Namun, setelah menjadi istri Hasan, aku lebih memilih untuk fokus pada urusan rumah tangga dan mendukung karirnya yang semakin menanjak. Hobiku itu perlahan terpinggirkan. Kini, situasiku berubah drastis. Aku memiliki banyak waktu luang. Ini adalah kesempatan bagiku untuk menghidupkan kembali pasionku. Sebuah ide yang lebih matang mulai terbentuk. Aku akan membangun karir yang sukses di bidang desain grafis. Kesuksesanku akan menjadi jawaban yang paling elegan dan menyakitkan bagi perlakuan mereka. Aku akan menunjukkan kepada Hasan dan keluarganya bahwa aku adalah wanita yang mandiri, berbakat, dan mampu meraih impianku tanpa kehadirannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku bisa tidur dengan nyenyak. Ada tujuan baru yang membara dalam hatiku, sebuah semangat yang memberiku energi untuk menghadapi hari esok dengan harapan. Keesokan harinya, aku mulai bertindak. Aku mencari informasi tentang kursus desain grafis online yang berkualitas, yang bisa kuikuti dari rumah. Aku juga menghubungi teman-teman lamaku yang bekerja di agensi periklanan dan studio desain. Aku menceritakan secara jujur tentang situasiku dan meminta saran serta bantuan mereka untuk memulai kembali karierku. Respon yang kudapatkan sungguh luar biasa. Teman-temanku sangat mendukung dan bersedia membantuku dengan senang hati. Mereka memberiku tips tentang tren desain terbaru, merekomendasikan platform freelance yang terpercaya, dan bahkan menawarkan proyek-proyek kecil untuk mengasah kemampuanku dan membangun portofolio yang solid. Aku juga mulai aktif mencari lowongan kerja paruh waktu atau freelance di bidang desain grafis. Aku memperbarui CV dan portfolioku dengan proyek-proyek lamaku dan hasil latihan kursus online. Setiap kali lamaranku ditolak, aku tidak lagi merasa putus asa. Aku tahu bahwa membangun karir membutuhkan waktu dan ketekunan. Setiap penolakan adalah pelajaran berharga yang membuatku semakin termotivasi untuk berusaha lebih keras. Selain fokus pada pengembangan karir, aku juga mulai memberikan perhatian lebih pada diriku sendiri. Aku kembali berolahraga secara teratur, menjaga pola makan sehat, dan meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang dulu kusukai, seperti membaca dan melukis. Aku ingin memancarkan aura positif dan kepercayaan diri. Aku tidak ingin terlihat lemah dan terpuruk di mata orang lain, terutama di mata Hasan dan keluarganya. Beberapa minggu kemudian, saat aku sedang fokus mengerjakan sebuah proyek desain di ruang kerjaku, ibuku masuk dengan wajah sedikit ragu. "Nak," katanya pelan, "Hasan menghubungiku. Dia ingin bertemu denganmu." Hatiku mencelos mendengar nama itu. Setelah semua yang terjadi, apalagi yang ingin ia katakan? Bukankah keputusannya sudah jelas? Bukankah ia sudah memilih jalannya sendiri? Namun, setelah mempertimbangkan dengan tenang, aku memutuskan untuk menerima permintaannya. Aku tidak ingin terlihat seperti wanita yang penuh dendam dan ketakutan. Aku ingin menghadapinya dengan kepala tegak dan menunjukkan kepadanya bahwa aku tidak lagi sama seperti Aisyah yang dulu ia ditinggalkan. Pertemuan ini bukan lagi tentang harapan untuk rujuk, melainkan tentang menunjukkan kekuatanku dan awal dari babak baru dalam rencanaku untuk membalas perbuatannya dengan kesuksesan dan kebahagiaan diriku sendiri. Aku akan datang bukan sebagai wanita yang hancur, melainkan sebagai wanita yang sedang membangun kembali kehidupannya dengan lebih kuat dan lebih mandiri. Pertemuan ini akan menjadi kesempatan bagiku untuk mengukur seberapa jauh aku telah melangkah dan seberapa besar penyesalan mungkin telah menghantuinya. Kafe Senja. Dulu, tempat ini adalah salah satu tempat favorit kami. Kami sering menghabiskan sore di sini, menikmati kopi dan berbagi cerita setelah seharian beraktivitas. Tempat ini menyimpan banyak kenangan manis tentang awal-awal pernikahan kami, saat semuanya terasa indah dan penuh harapan. Namun kini, saat aku kembali ke sini untuk bertemu Hasan, yang kurasakan hanyalah ironi yang pahit. Aku datang lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Aku memilih meja di sudut ruangan, dekat jendela yang menghadap ke jalan. Aku ingin memiliki waktu untuk menenangkan diri dan mempersiapkan mental sebelum bertemu dengannya.
Aku mengenakan blus berwarna lembut dan celana panjang yang rapi. Aku ingin terlihat baik, bukan untuk membuatnya terkesan, tetapi untuk diriku sendiri. Aku ingin menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Hasan datang. Penampilannya jauh dari Hasan yang kukenal dulu. Wajahnya terlihat lebih tirus, matanya tampak sayu, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia terlihat tidak terawat dan penuh beban. Melihatnya seperti ini, ada sedikit rasa iba yang menyelinap di hatiku, namun segera kutepis. Ia telah memilih jalannya, dan ia harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ia melihatku dan berjalan menghampiriku dengan langkah gontai. Aisyah, sapanya pelan, suaranya terdengar serak. Hasan, jawabku singkat, tanpa ekspresi. Aku tidak ingin menunjukkan emosi apapun padanya. Ia duduk di depanku, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada penyesalan, kesedihan, dan mungkin juga harapan. Terima kasih sudah mau bertemu denganku, katanya lagi, memecah keheningan yang canggung. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, Hasan, jawabku datar. Aku tidak ingin berbasa-basi. Ia menghela napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Aku minta maaf, Aisyah. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Cara aku mengakhiri semuanya, itu salah. Sangat salah. Aku hanya menatapnya tanpa menjawab. Kata-kata maafnya terasa hambar dan terlambat. Mengapa baru sekarang ia menyadarinya? Mengapa tidak sebelum ia menghancurkan hatiku di depan seluruh keluarganya? Aku tidak tahu apa yang kupikirkan saat itu, lanjutnya dengan suara lirih. Aku merasa tertekan, banyak masalah di pekerjaan, dan aku melampiaskannya padamu. Itu tidak benar. Kamu tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Kamu benar, Hasan, kataku akhirnya. Aku tidak pantas diperlakukan seperti itu. Aku adalah istrimu. Seharusnya kamu berbicara denganku, bukan memutuskan semuanya secara sepihak. Aku tahu, jawabnya, menunduk. Aku sangat menyesal. Aku merindukanmu, Aisyah. Aku merindukan rumah kita, kebersamaan kita. Aku terdiam sejenak, mencoba menahan gejolak emosi yang mulai muncul. Merindukanku? Setelah apa yang ia lakukan? Apakah ia pikir semudah itu aku akan kembali padanya? Semua sudah terlambat, Hasan, kataku akhirnya dengan suara tenang namun tegas. Kamu telah membuat pilihanmu. Kamu telah memulangkanku ke rumah orang tuaku. Kamu telah menghancurkan pernikahan kita. Tapi, bisakah kita bicarakan ini lagi? Bisakah kita mencoba lagi? Aku janji akan berubah. Aku akan menjadi suami yang lebih baik, pintanya dengan nada putus asa. Aku menggeleng pelan. Kepercayaan itu seperti kaca, Hasan. Sekali pecah, tidak akan pernah bisa kembali utuh seperti semula. Kamu telah menghancurkan kepercayaan itu. Kamu telah menghancurkan segalanya. Aku meraih tas kecilku dan berdiri. Aku harus pergi. Ada hal lain yang lebih penting yang harus kulakukan. Aku melihat kekecewaan terpancar di wajahnya. Ia mencoba meraih tanganku, namun aku menariknya kembali dengan halus. Selamat tinggal, Hasan, ucapku tanpa emosi. Aku berbalik dan berjalan meninggalkan kafe itu, meninggalkan Hasan yang terpaku di tempat duduknya. Saat aku keluar dari kafe, aku menarik napas dalam-dalam. Pertemuan ini tidak mengubah apapun dalam keputusanku. Justru, melihat penyesalannya yang terlambat semakin menguatkan tekadku untuk terus maju dan membangun hidupku sendiri. Aku tidak membutuhkan belas kasihannya atau janjinya yang kosong. Aku akan membalas perbuatannya dengan kesuksesanku, dengan kebahagiaanku sendiri. Dan babak selanjutnya dalam rencanaku akan segera dimulai. Setelah pertemuan dengan Hasan di kafe, aku merasa ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Melihat penyesalannya yang terlambat justru memberiku kekuatan tambahan untuk melangkah maju. Tidak ada lagi keraguan dalam hatiku. Aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku semakin fokus pada pengembangan karierku di bidang desain grafis. Setiap hari, aku meluangkan waktu untuk belajar, mengerjakan proyek-proyek freelance kecil, dan memperbarui portfolioku. Aku juga mulai aktif mengikuti komunitas desain online, berinteraksi dengan desainer lain,
dan mencari inspirasi dari karya-karya mereka. Kerja kerasku mulai membuahkan hasil. Aku mendapatkan beberapa proyek freelance yang lebih besar dan bergengsi. Klien-klienku puas dengan hasil kerjaku, dan reputasiku sebagai desainer grafis yang handal mulai terbangun. Penghasilanku pun mulai meningkat, memberiku kebebasan finansial dan rasa percaya diri yang semakin besar. Selain itu, aku juga mendapatkan tawaran pekerjaan tetap dari sebuah agensi periklanan yang cukup ternama di kota. Ini adalah kesempatan emas yang tidak mungkin kulewatkan. Aku diterima sebagai junior graphics designer, dan aku sangat antusias untuk memulai babak baru dalam karir profesionalku. Lingkungan kerja yang baru sangat positif dan suportif. Aku dikelilingi oleh orang-orang kreatif dan berbakat yang memiliki passion yang sama denganku. Aku belajar banyak hal baru setiap harinya dan merasa semakin berkembang sebagai seorang desainer. Kehidupan sosialku juga mulai membaik. Aku kembali aktif berkumpul dengan sahabat-sahabatku. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Dukungan dan persahabatan mereka sangat berarti bagiku dalam melewati masa-masa sulit ini. Aku juga mulai membuka diri untuk kegiatan-kegiatan baru. Aku bergabung dengan komunitas pecinta seni dan mengikuti kelas melukis di akhir pekan. Melukis memberiku ketenangan dan menjadi cara yang baik untuk mengekspresikan emosi dan kreativitas yang selama ini terpendam. Perlahan tapi pasti, aku mulai membangun kembali hidupku. Aku menciptakan rutinitas baru yang positif dan memberiku kebahagiaan. Aku fokus pada diriku sendiri, pada impian-impianku, dan pada orang-orang yang menyayangiku. Meskipun kenangan tentang Hasan dan masa lalu pernikahan kami masih sesekali muncul, aku tidak lagi membiarkannya menguasai pikiranku. Aku belajar untuk menerima masa lalu sebagai bagian dari perjalanan hidupku, namun aku tidak ingin terus hidup di dalamnya. Aku memilih untuk fokus pada masa kini dan menatap masa depan dengan optimisme. Suatu sore, saat aku sedang menikmati kopi di balkon apartemen baruku, aku memutuskan untuk pindah agar lebih dekat dengan kantor. Ibuku menelepon. Ada nada ragu dalam suaranya. "Nak," katanya pelan, "Hasan, dia datang ke rumah." Hatiku sedikit berdenyut mendengar namanya. Apa lagi yang ia inginkan? Apa katanya? "Bu?" Tanyaku berusaha tenang. Dia ingin bertemu denganmu lagi. Dia bilang ada hal penting yang ingin dibicarakannya. Aku terdiam sejenak. Bagaimanapun, ia pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Mungkin ada baiknya aku mendengarkannya, meskipun aku tidak memiliki harapan apapun untuk kembali bersamanya. "Baiklah, Bu," jawabku akhirnya. "Katakan padanya, aku bersedia bertemu. Tapi bukan di rumah. Katakan padanya, kita bertemu di tempat yang sama seperti terakhir kali." Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Pertemuan kedua ini pasti akan berbeda. Aku bukan lagi Aisyah yang dulu, wanita yang hancur dan penuh air mata. Aku adalah Aisyah yang baru, wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Pertemuan ini mungkin akan menjadi penutup dari babak lama dalam hidupku, dan sekaligus pembuka untuk babak yang lebih cerah. Sesuai janjiku pada ibu, aku kembali ke kafe senja untuk kedua kalinya setelah perpisahan itu. Namun, kali ini, ada perbedaan signifikan dalam diriku. Aku datang bukan dengan hati yang penuh luka dan harapan semu, melainkan dengan ketenangan yang baru kutemukan dan tekad yang bulat untuk tidak lagi terpengaruh oleh masa lalu. Aku memilih meja yang sama seperti pertemuan terakhir kami, dekat jendela. Namun, kali ini, aku tidak merasa gugup atau cemas. Aku hanya menunggu dengan sabar, sambil menikmati secangkir teh hangat. Tak lama kemudian, Hasan muncul. Kali ini, penampilannya sedikit lebih baik. Ia terlihat lebih segar, meskipun jejak kesedihan masih terlihat jelas di matanya. Ia menghampiriku dengan langkah yang lebih mantap, namun tatapannya masih menyimpan keraguan. "Terima kasih sudah mau bertemu lagi, Aisyah," ucapnya setelah duduk di depanku. Nadanya terdengar lebih tenang dari pertemuan sebelumnya. "Katakan saja apa yang ingin kamu bicarakan, Hasan," jawabku dengan nada yang sama tenangnya. Aku tidak ingin membuang waktu dengan basa-basi. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata yang sudah lama tersimpan. Aku sudah banyak berpikir, Aisyah, tentang kita,
tentang apa yang terjadi, dan tentang betapa bodohnya aku. Aku hanya diam, membiarkannya melanjutkan. Aku menyadari betapa berharganya kamu dalam hidupku. Aku menyadari semua pengorbananmu, semua dukunganmu. Aku mengambil semuanya begitu saja. Aku dibutakan oleh masalah-masalahku sendiri hingga tidak melihat betapa aku telah menyakitimu. Ia menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku merindukanmu lebih dari yang bisa kukatakan. Rumah terasa kosong tanpamu. Hidupku terasa hampa. Aku mendengarkan setiap katanya tanpa mengubah ekspresiku. Aku sudah mendengar semua ini sebelumnya. Kata-kata penyesalan memang mudah diucapkan, namun tindakanlah yang membuktikan ketulusan. Aku tahu kata-kata maaf saja tidak akan cukup, lanjutnya. Tapi aku sungguh-sungguh menyesal. Aisyah, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali bersama. Aku janji akan menjadi suami yang lebih baik. Aku janji akan menghargaimu lebih dari apapun. Permintaannya membuatku sedikit terkejut. Meskipun jauh di lubuk hatiku, aku sudah menduga arah pembicaraan ini. Namun, aku tidak lagi merasakan gejolak emosi seperti dulu. Hatiku terasa dingin dan datar. Hasan, kataku akhirnya dengan suara lembut namun tegas, terima kasih atas permintaan maafmu. Aku menghargai kejujuranmu. Tapi, seperti yang kukatakan sebelumnya, semuanya sudah terlambat. Mengapa, Aisyah? Mengapa tidak ada kesempatan kedua? Aku tahu aku salah, tapi bukankah setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya? Tanyanya dengan nada putus asa. Aku menghela napas pelan. Kesempatan kedua itu ada, Hasan. Tapi bukan untuk kembali ke masa lalu. Kesempatan kedua itu adalah untuk kita berdua membangun hidup yang lebih baik, meskipun tidak bersama. Aku melanjutkan, selama beberapa waktu terakhir, aku telah belajar banyak tentang diriku sendiri. Aku menemukan kembali pasionku, aku membangun karierku, dan aku menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku tidak lagi bergantung padamu untuk merasa utuh. Aku bahagia dengan hidupku yang sekarang. Tapi, aku mencintaimu, Aisyah, ucapnya lirih. Mungkin dulu, jawabku dengan tatapan mata yang lembut namun tegas. Tapi cinta saja tidak cukup jika tidak ada rasa hormat dan penghargaan. Kamu telah menghilangkan itu, Hasan. Kamu telah membuatku merasa tidak berharga. Aku meraih tas kecilku lagi, bersiap untuk pergi. Aku harap kamu bisa mengerti keputusanku. Aku mendoakan yang terbaik untukmu, Hasan. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku berdiri dan berjalan meninggalkannya lagi. Kali ini, tidak ada lagi rasa sakit atau kebingungan dalam hatiku. Yang ada hanyalah rasa lega dan kepastian bahwa aku telah membuat pilihan yang tepat. Bayangan penyesalan di wajah Hasan tidak lagi mampu menggoyahkan keteguhan hatiku. Aku telah menutup babak lama dalam hidupku, dan aku siap untuk menulis babak yang baru dengan tinta kebahagiaanku sendiri. Kehidupan baruku berjalan dengan stabil dan memuaskan. Karierku di agensi periklanan semakin berkembang. Aku menikmati setiap tantangan dan proyek baru yang diberikan. Hubunganku dengan rekan kerja juga terjalin dengan baik, menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Di luar pekerjaan, aku semakin aktif dalam komunitas seni dan menikmati hobiku melukis. Beberapa karyaku bahkan dipamerkan dalam pameran kecil dan mendapatkan respons positif. Aku merasa hidupku kembali berwarna dan bermakna. Sesekali, aku masih berkomunikasi dengan orang tuaku. Mereka selalu memberikan dukungan dan kabar tentang keadaan di rumah. Mereka tidak pernah memaksa untuk bertanya tentang Hasan. Namun aku tahu mereka lega melihatku kembali bahagia. Suatu siang, saat jam istirahat kantor, aku menerima telepon dari ibuku. Nada suaranya terdengar sedikit berbeda dari biasanya. Ada keraguan dan kehati-hatian. "Nak," katanya pelan, "ada kabar tentang Hasan." Hatiku sedikit berdenyut, meskipun aku berusaha untuk tetap tenang. "Kabar apa, Bu?" tanyaku. "Ibunya. Ibu mertuamu menghubungiku kemarin. Dia bilang, Hasan sakit." Aku terdiam sejenak. Rasa kasihan yang dulu sempat muncul kembali menyelinap di hatiku. Bagaimanapun, ia pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. "Sakit apa, Bu?" tanyaku lagi,
berusaha menyembunyikan rasa ingin tahu yang tiba-tiba muncul. Katanya, depresi. Sejak kamu pergi, dia jadi sering melamun, tidak nafsu makan, dan tidak semangat bekerja. Keluarganya khawatir sekali. Aku menghela napas pelan. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana mendengar kabar ini. Di satu sisi, aku merasa kasihan melihatnya menderita. Di sisi lain, aku ingat dengan jelas bagaimana ia dan keluarganya memperlakukanku. Apakah ini karma? Atau hanya konsekuensi dari keputusannya sendiri? Lalu, apa kata ibu mertua? Tanyaku. Dia memintaku untuk membujukmu agar mau menjenguk Hasan. Dia bilang, mungkin kehadiranmu bisa membuatnya lebih baik. Permintaan itu membuatku terkejut. Setelah semua yang terjadi, mereka masih mengharapkanku untuk datang dan menolong Hasan? Bukankah mereka yang telah mendukung keputusannya untuk berpisah dariku? Apa jawaban ibu? Tanyaku penasaran. Ibu bilang, itu semua tergantung padamu. Nak, ibu tidak bisa memaksamu. Ini adalah keputusanmu sepenuhnya. Aku terdiam, memikirkan permintaan ibu mertuaku. Ada sebagian diriku yang merasa tidak adil jika aku harus datang dan menolong Hasan setelah ia menyakitiku begitu dalam. Namun, ada juga bagian diriku yang masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan. Bagaimanapun, aku tidak ingin melihat seseorang menderita. Aku meminta waktu kepada ibuku untuk memikirkannya. Setelah menutup telepon, aku termenung sejenak. Kabar tentang Hasan mengusik ketenanganku. Aku berusaha untuk tidak lagi memikirkannya, untuk fokus pada kehidupanku sendiri. Namun, mendengar ia sakit dan keluarganya memintaku untuk menjenguknya menimbulkan dilema dalam hatiku. Apakah aku harus mengabaikan permintaannya? Apakah aku harus menunjukkan bahwa aku tidak lagi peduli padanya? Atau haruskah aku menunjukkan kebesaran hatiku dan mencoba untuk menjenguknya, meskipun hanya sebagai bentuk rasa kemanusiaan? Aku tahu, apapun keputusanku, itu akan memiliki konsekuensinya sendiri. Jika aku menolak, mungkin keluarganya akan semakin menyalahkanku. Jika aku menerima, mungkin itu akan membangkitkan harapan palsu dalam diri Hasan dan justru menyakitiku kembali. Aku memutuskan untuk meminta pendapat dari sahabat-sahabatku. Mereka adalah orang-orang yang selalu ada di sisiku dan memberikan nasihat yang bijak. Mungkin mereka bisa membantuku mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit ini. Kabar dari masa lalu ini telah membuka kembali luka lama, dan aku harus berhati-hati dalam mengambil langkah selanjutnya. Malam itu, di tengah kehangatan rumah Risa dan Maya, aku mencurahkan isi hatiku tentang telepon dari ibuku dan permintaan ibu mertua yang terasa seperti duri di tengah taman kedamaian yang mulai kurawat. Cahaya temaram lampu kafe dan aroma kopi yang menenangkan tidak mampu sepenuhnya meredakan gejolak batin yang kurasakan. Ini benar-benar situasi yang sulit, Aisyah, ujar Risa, setelah mendengarkan ceritaku dengan seksama. Ia mengaduk tehnya perlahan, tatapannya penuh pertimbangan. Di satu sisi, kamu sama sekali tidak memiliki kewajiban moral atau emosional lagi padanya. Dia dan keluarganya telah memperlakukanmu dengan cara yang sangat menyakitkan dan tidak adil. Mereka membuat keputusan sepihak yang menghancurkan hidupmu. Maya mengangguk setuju, tangannya menggenggam tanganku di atas meja. Tepat sekali. Kamu sudah begitu jauh melangkah, Aisyah. Kamu telah membangun kembali hidupmu dengan susah payah, menemukan kebahagiaan dan tujuan baru. Mengunjungi Hasan sekarang berpotensi besar untuk membuka kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh dan memberinya harapan palsu yang justru akan menyakitimu lebih dalam. Itu juga yang terus berkecamuk dalam pikiranku, sahutku, menghela napas panjang. Beban di hatiku terasa begitu nyata. Aku takut kehadiranku di sana hanya akan disalahartikan, membangkitkan kembali kenangan yang seharusnya sudah terkubur, dan akhirnya menyakiti diriku sendiri. Risa menimpali dengan nada lembut namun penuh pengertian. Namun, di sisi lain, Aisyah, kita adalah manusia. Melihat seseorang yang pernah berbagi hidup denganmu terbaring sakit, apalagi keluarganya sampai memohon bantuanmu, tentu menimbulkan sedikit rasa iba. Mungkin, seperti yang dikatakan ibu mertuamu, kehadiranmu bisa memberikan secercah semangat baginya di tengah keterpurukan. Justru itu yang membuatku bimbang. Aku mengakui, menatap kosong cangkir teh di depanku.
Aku tidak ingin terlihat seperti orang yang penuh dendam dan tidak memiliki belas kasihan. Tapi, aku juga tidak ingin mengorbankan ketenangan dan kemajuan yang telah kuraih dengan susah payah hanya untuk seseorang yang telah merobek hatiku tanpa ampun. Maya meletakkan cangkirnya dengan hati-hati, lalu menatapku dengan tatapan yang menembus hingga ke relung jiwaku. Aisyah sayang, coba jujur pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu rasakan saat mendengar kabar tentang Hasan? Apakah masih ada sisa-sisa kepedulian di hatimu? Aku terdiam cukup lama, berusaha menggali jauh ke dalam perasaanku yang paling jujur. Meskipun lapisan es telah membungkus hatiku setiap kali mengingat perlakuan Hasan dan keluarganya, aku tidak bisa sepenuhnya menyangkal bahwa masa lalu kami pernah terjalin indah. Kenangan-kenangan manis itu, meskipun kini terasa pahit, pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Dan ya, mungkin masih tersisa sedikit empati, meskipun tertutup oleh luka yang menganga. Aku tidak tahu pasti, jawabku akhirnya dengan suara lirih, mengakui kebingungan yang kurasakan. Aku merasa kasihan melihatnya menderita, tapi di saat yang sama, rasa marah dan kecewa atas pengkhianatannya masih begitu kuat. Risa meraih tanganku di atas meja dan menggenggamnya dengan erat, memberikan kekuatan tanpa kata. Aisyah, dengarkan kata hatimu yang paling dalam. Jangan biarkan rasa bersalah yang tidak seharusnya kamu tanggung atau tekanan dari luar memengaruhi keputusanmu. Lakukan apa yang menurutmu benar dan tidak akan meninggalkan penyesalan di kemudian hari. Keputusan ini sepenuhnya milikmu. Setelah malam itu, aku masih bergumul dengan kebimbangan. Aku mencoba menimbang setiap kemungkinan, setiap konsekuensi dari keputusanku. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari kedamaian dalam tidur, berharap bahwa keheningan malam akan membawa kejernihan pikiran dan membantuku menemukan jawaban yang tepat. Keesokan harinya, setelah semalaman bergelut dengan pikiran dan perasaan, sebuah keputusan perlahan mulai terbentuk. Aku akan menjenguk Hasan. Namun, aku menetapkan beberapa batasan yang jelas dalam benakku. Aku akan melakukannya bukan karena aku masih mencintainya atau memiliki harapan untuk kembali bersamanya, melainkan sebagai wujud rasa kemanusiaan dan untuk membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku telah beranjak dewasa dan mampu mengendalikan emosiku. Aku akan menjaga jarak emosional selama kunjungan itu dan memastikan bahwa tindakanku tidak akan membangkitkan harapan palsu di hatinya maupun menyakiti diriku sendiri. Dengan keputusan yang telah kuambil, aku menghubungi ibuku dan menyampaikan niatku. Nada suara ibuku terdengar lega dan penuh terima kasih. Ia berjanji akan mengatur pertemuanku dengan Hasan di rumah mereka pada hari berikutnya. Saat hari yang ditentukan tiba, jantungku berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Ini adalah pertama kalinya aku kembali menginjakan kaki di rumah yang dulunya pernah kurasa sebagai rumahku. Bayangan malam pengkhianatan itu kembali berkelebat dalam benakku, mencoba meruntuhkan keteguhan hatiku. Namun, aku menarik napas dalam-dalam, memvisualisasikan diriku sebagai wanita yang kuat dan mandiri, dan memantapkan langkahku. Aku datang bukan sebagai Aisyah yang dulu, wanita yang hancur dan penuh air mata. Ibu mertuaku menyambutku di depan pintu dengan wajah yang menunjukkan kelegaan dan haru. Ia memelukku erat, bisikan terima kasihnya terdengar tulus. Ayah mertuaku, yang biasanya bersikap dingin, menyambutku dengan anggukan kepala yang dalam dan tatapan mata yang syarat akan rasa bersalah. Hasan terbaring lemah di ranjang kamarnya, tubuhnya tampak lebih kurus dan pucat. Ketika aku masuk, matanya yang sayu terbuka perlahan, menunjukkan keterkejutan dan kebahagiaan yang samar saat melihatku berdiri di ambang pintu. Aisyah, bisiknya lirih, suaranya hampir tak terdengar. Aku mendekat perlahan dan duduk di kursi di samping tempat tidurnya, menjaga jarak fisik dan emosional. Aku berusaha mempertahankan ketenangan dan bersikap netral. "Hai, Hasan," sapaku dengan nada lembut namun tanpa kehangatan yang berlebihan. "Ibu bilang kamu sakit." Ia mengangguk lemah, matanya menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. "Terima kasih, sudah mau datang." Kami berbincang singkat. Ia menceritakan tentang kondisi kesehatannya, tentang rasa penyesalan yang terus menghantuinya, dan tentang betapa ia merindukan masa lalu. Aku mendengarkannya dengan tenang, sesekali mengangguk sebagai respons, namun berusaha untuk tidak memberikan komentar yang bisa disalahartikan.
Aku tidak ingin memberinya harapan palsu tentang kemungkinan kami untuk kembali bersama. Setelah beberapa saat yang terasa cukup panjang, aku memutuskan untuk pamit. Aku merasa sudah cukup bagiku untuk menunjukkan rasa kemanusiaanku, tanpa harus mengorbankan kedamaian hatiku. Aku tidak ingin berlama-lama di sana dan kembali terjerat dalam pusaran emosi masa lalu yang menyakitkan. Saat aku berpamitan kepada ibu dan ayah mertuaku, mereka kembali mengucapkan terima kasih dengan nada yang lebih tulus. Aku hanya memberikan senyum tipis dan berjanji akan mendoakan kesembuhan Hasan. Melangkah keluar dari rumah itu, aku merasakan kelegaan yang mendalam. Aku telah melakukan apa yang kurasa benar tanpa harus mengorbankan ketenanganku atau membuka kembali luka yang belum sepenuhnya kering. Kunjungan singkat ini adalah sebuah langkah kecil namun penting dalam perjalanan penyembuhanku. Sebuah pengingat bahwa aku mampu menunjukkan empati tanpa harus melupakan rasa sakit yang pernah kurasakan. Sekarang, aku bisa kembali fokus pada masa depanku dengan hati yang terasa lebih ringan dan dengan keyakinan yang lebih kuat bahwa aku telah mengambil keputusan yang tepat. Kehidupan setelah babak perpisahan dengan Hasan terasa seperti lukisan baru yang kutorehkan sendiri. Warna-warnanya lebih cerah, garis-garisnya lebih tegas, dan subjeknya adalah diriku sendiri. Karierku di agensi periklanan berkembang pesat. Promosi menjadi Grab Hitch Designer tetap bukan hanya pengakuan atas kerja kerasku, tetapi juga suntikan semangat yang membuatku semakin yakin dengan potensi diriku. Setiap proyek baru adalah tantangan yang kusambut dengan antusiasme, dan setiap keberhasilan kecil adalah batu bata yang membangun fondasi kepercayaan diriku. Di luar hiruk-pikuk pekerjaan, aku menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam lingkaran pertemanan yang suportif dan hobiku melukis yang semakin dalami. Komunitas seni menjadi rumah kedua bagiku, tempat berbagi inspirasi dan tawa. Aku merasa dikelilingi oleh energi positif yang mendorongku untuk terus bertumbuh dan berkarya. Suatu sore yang tenang, saat aku menikmati secangkir teh Earl Grey di balkon apartemenku yang menghadap ke pemandangan kota yang mulai berkerlip, sebuah amplop berwarna krem datang melalui pos. Sentuhan kertasnya terasa formal dan asing. Alamat pengirimnya langsung menarik perhatianku. Rumah mantan mertuaku. Alis mataku bertaut. Surat apa gerangan? Setelah sekian lama, mengapa mereka menghubungiku lagi? Dengan rasa ingin tahu yang bercampur sedikit kecemasan, aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Sebuah kartu undangan pernikahan berwarna senada terselip di dalamnya. Desainnya elegan namun terasa dingin. Mataku langsung tertuju pada nama pengantin pria yang tertera dengan tinta emas, Arya Pratama. Sebuah nama yang asing bagiku. Kemudian, aku mencari nama pengantin wanita, dan lagi-lagi, bukan nama yang pernah kukenal dalam lingkaran kehidupan Hasan. Keterkejutan melandaku bagai gelombang dingin. Hasan akan menikah lagi? Secepat ini? Setelah semua penyesalan yang ia tunjukkan dengan wajah sendu saat pertemuan terakhir kami di kafe, ternyata hatinya telah berlabuh pada wanita lain. Ada denyutan perih yang tak terduga di dadaku, bukan karena sisa cinta yang membara, melainkan lebih kepada perasaan bahwa mungkin saja semua penyesalannya saat itu tidak setulus yang kukira. Mungkin itu hanya taktik untuk meredakan rasa bersalahnya. Namun, kejanggalan tidak berhenti di situ. Di bagian bawah undangan, di antara nama kedua orang tuanya yang tertera sebagai pihak yang mengundang dengan huruf kapital yang anggun, mataku menangkap sebuah tulisan kecil di sudut kanan bawah. Hampir terlewatkan, namun cukup jelas terbaca. Turut mengundang, Hasan Pratama. Gelombang keterkejutanku semakin besar. Hasan turut mengundangku ke pernikahannya? Setelah semua luka yang ia torehkan? Setelah cara dingin dan sepihak ia mengakhiri pernikahan kami? Ini terasa seperti sebuah ironi yang pahit, sebuah lelucon yang tidak lucu sama sekali. Apakah ini bentuk sarkasme? Atau ada maksud tersembunyi di baliknya? Aku membolak-balik kartu undangan itu, mencari petunjuk atau makna tersembunyi di balik kata-kata dan desainnya. Apakah ini cara keluarganya untuk mencoba menjalin kembali hubungan baik denganku, meskipun caranya terasa sangat aneh dan tidak sensitif? Atau mungkinkah ini justru sebuah bentuk penghinaan terselubung? Sebuah cara untuk menunjukkan bahwa ia telah bahagia tanpaku? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menanggapi ini. Sebagian besar diriku ingin merobek undangan itu menjadi serpihan kecil dan membuangnya jauh-jauh. Aku tidak memiliki alasan sedikit pun untuk menghadiri pernikahan mantan suamiku.
terutama mengingat betapa menyakitkannya cara ia mengakhiri segalanya. Kehadiranku di sana hanya akan menjadi pengingat akan masa lalu yang ingin kulupakan. Namun, di sisi lain, ada secercah rasa penasaran yang mengusik ketenanganku. Siapa wanita yang telah berhasil merebut hatinya begitu cepat? Apakah ia lebih cantik, lebih baik, lebih sempurna dariku? Dan yang paling penting, apakah Hasan akan terlihat benar-benar bahagia di hari pernikahannya? Apakah penyesalan yang kulihat di matanya saat itu benar-benar telah sirna? Aku segera menghubungi Risa dan Maya, menceritakan tentang undangan tak terduga yang baru saja kuterima. Keduanya sama terkejut dan bingungnya denganku. Nada suara Risa terdengar geram di ujung telepon. Ini benar-benar keterlaluan. Setelah semua yang dia lakukan padamu, dia masih punya muka untuk mengundangmu ke pernikahannya? Ini seperti menabur garam di atas luka yang belum sepenuhnya kering. Maya mencoba bersikap lebih tenang, meskipun aku bisa merasakan keheranan dalam suaranya. Mungkin ini cara keluarganya untuk mencoba menjalin kembali hubungan baik denganmu, Aisyah. Mereka mungkin merasa bersalah atas apa yang terjadi. Tapi tetap saja, ini adalah cara yang sangat aneh dan tidak peka. Aku juga tidak mengerti apa maksud mereka. Keluhku, menghela napas berat. Sebagian besar diriku ingin mengabaikan undangan ini sepenuhnya. Aku tidak ingin memberikan mereka kepuasan melihatku di sana. Tapi ada juga sedikit rasa ingin tahu yang terus mengusikku. Aku ingin tahu bagaimana kehidupannya sekarang. Aisyah sayang, jangan lakukan sesuatu yang akan membuatmu menyesal di kemudian hari, pesan Risa dengan nada khawatir. Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Kebahagiaanmu saat ini adalah jawaban terbaik untuk mereka. Tidak perlu datang ke pernikahannya hanya untuk melihatnya berbahagia dengan orang lain. Itu hanya akan menyakitimu. Benar, sambung Maya dengan nada mendukung. Fokus saja pada kebahagiaanmu sendiri. Kamu sudah membangun hidup yang indah tanpanya. Jangan biarkan undangan ini merusak ketenanganmu. Aku merenungkan nasihat kedua sahabatku. Mereka benar. Aku tidak memiliki kewajiban apapun untuk menghadiri pernikahan Hasan. Kebahagiaanku saat ini adalah bukti nyata bahwa aku telah move on. Namun, undangan itu tetap menjadi kerikil kecil yang mengganggu di jalur kedamaianku. Ada dorongan kecil dalam diriku yang merasa bahwa mungkin dengan menghadiri pernikahan itu, aku bisa benar-benar menutup babak lama dalam hidupku dan melangkah maju tanpa lagi dihantui oleh rasa penasaran atau sisa-sisa emosi yang belum terselesaikan. Aku memutuskan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Aku akan memberikan diriku waktu untuk mempertimbangkan semua kemungkinan, mendengarkan kata hatiku yang paling jujur, dan mungkin mencari nasihat dari orang tuaku. Undangan tak terduga ini telah membawaku kembali ke persimpangan jalan emosional, dan aku harus memilih langkah selanjutnya dengan bijak dan hati-hati, memastikan bahwa keputusanku tidak akan mengorbankan kedamaian dan kebahagiaan yang telah susah payah kuraih. Hari-hari setelah amplop krem itu tiba terasa diwarnai oleh kontemplasi yang mendalam. Meskipun aku berusaha keras untuk membenamkan diri dalam rutinitas pekerjaan yang padat dan kesibukan di komunitas seni, undangan pernikahan Hasan terus berkelebat di sudut pikiranku, bagai notifikasi yang terus-menerus muncul di layar ponsel. Aku mencoba menganalisis setiap sudut pandang, mencari tahu kemungkinan motivasi di balik undangan yang terasa janggal itu. Apakah ini benar-benar sebuah uluran tangan untuk memperbaiki hubungan yang retak? Ataukah justru sebuah pamer kebahagiaan baru yang justru akan mengiris luka lamaku? Aku akhirnya memutuskan untuk berbagi tentang undangan itu dengan kedua orang tuaku, mencari nasihat dan pandangan dari mereka yang selalu menyayangiku tanpa syarat. Reaksi mereka, seperti yang sudah kuantisipasi, mencerminkan kekhawatiran dan kasih sayang. Ayahku, dengan nada suara yang tegas dan alis bertaut, langsung menunjukkan ketidaksetujuannya. Untuk apa dia masih menghubungimu, Aisyah? Tanyanya, sorot matanya menunjukkan ketidaksenangan yang mendalam. Setelah semua rasa sakit yang dia timbulkan, seharusnya dia tidak lagi mengusik ketenangan hidupmu. Ini tidak masuk akal. Ibuku, dengan sentuhan lembut di lenganku, mencoba menengahi dengan nada yang lebih berhati-hati. Kita tidak bisa langsung berasumsi yang buruk. Yah, mungkin saja ada maksud baik di baliknya, meskipun caranya memang terasa kurang tepat. Kita tidak pernah tahu pasti apa yang ada di pikiran orang lain.
Mungkin mereka ingin menunjukkan bahwa tidak ada lagi dendam atau permusuhan di antara kalian, meskipun caranya canggung. Maksud baik dengan mengirimkan undangan pernikahan, sahut ayahku, menggelengkan kepala dengan tidak setuju. Ini justru terasa seperti sebuah tindakan yang aneh dan tidak memiliki sopan santun. Mengapa harus mengundang orang yang pernah disakiti ke hari bahagianya dengan orang lain? Aku menghela napas panjang, merasakan beban kebingungan yang masih menggelayuti hatiku. Aku juga tidak tahu pasti apa maksud mereka. Ayah, ibu. Itulah yang membuatku merasa begitu bimbang. Sebagian besar diriku ingin mengabaikan undangan ini sepenuhnya, membuangnya tanpa memikirkannya lagi. Tapi ada juga secercah rasa ingin tahu yang kecil, seperti bisikan lirih di sudut hatiku, dan mungkin juga keinginan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku telah move on dan tidak lagi terpengaruh oleh masa lalu mereka. Ibuku meraih tanganku dan menggenggamnya dengan lembut, memberikan kekuatan tanpa kata. Nak sayang, keputusan ini sepenuhnya berada di tanganmu. Ibu dan ayah akan selalu mendukung apapun yang kamu pilih. Tapi tolong, pikirkan baik-baik setiap konsekuensinya. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang justru akan membuka kembali luka lama atau membuatmu menyesal di kemudian hari. Utamakan kedamaian hatimu sendiri. Setelah mendengar pendapat kedua orang tuaku yang penuh kasih dan kembali merenungkan nasihat bijak dari Risa dan Maya, aku semakin condong pada satu pilihan, untuk tidak menghadiri pernikahan itu. Aku menyadari bahwa tidak ada keuntungan nyata yang bisa kudapatkan dengan hadir di sana. Melihat Hasan berbahagia dengan wanita lain, di hari yang seharusnya menjadi perayaan cinta mereka, kemungkinan besar hanya akan mengorek luka lama yang belum sepenuhnya kering dan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Selain itu, kehadiranku di sana berpotensi disalahartikan oleh Hasan dan keluarganya, mungkin dianggap sebagai harapan terselubung untuk rujuk atau bahkan sebagai bentuk keputusasaan. Namun, ada satu pertimbangan yang masih mengusik ketenanganku. Aku tidak ingin terlihat seperti wanita yang menyimpan dendam dan ketakutan, yang tidak mampu menghadapi masa lalu. Aku ingin memancarkan citra wanita yang kuat, yang telah berdamai dengan masa lalu dan fokus pada masa depan. Aku berpikir, mungkin dengan tidak hadir, aku justru memberikan kesan bahwa aku masih belum bisa melupakannya, bahwa aku terlalu sakit untuk melihatnya bahagia. Aku kembali merenungkan tentang rencanaku untuk membalas perbuatan Hasan dan keluarganya. Bukan dengan konfrontasi yang penuh amarah atau permusuhan yang destruktif, melainkan dengan meraih kesuksesan dan menemukan kebahagiaan sejati dalam hidupku sendiri. Dan kurasa, aku sudah berada di jalur yang benar. Karierku terus menanjak. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangiku dan mendukungku, dan aku semakin menikmati setiap aspek kehidupanku. Kehadiranku di pernikahan Hasan tidak akan menambah atau mengurangi kebahagiaanku saat ini. Justru, ketidakhadiranku mungkin akan menjadi pernyataan yang lebih kuat tentang kemerdekaan emosionalku. Akhirnya, setelah pergulatan batin yang cukup panjang, aku mengambil keputusan yang terasa membebaskan. Aku tidak akan menghadiri pernikahan Hasan. Itu adalah langkah terbaik untuk melindungi kedamaian hatiku yang rapuh dan untuk menghormati perjalanan penyembuhan diriku sendiri. Sebagai bentuk sopan santun, aku akan meminta ibuku untuk menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada Hasan dan istrinya, namun aku tidak akan hadir secara fisik. Keputusan ini memberiku rasa lega yang mendalam. Aku merasa telah mengambil kembali kendali atas perasaanku dan tidak lagi membiarkan bayangan masa lalu mendikte langkahku. Sekarang, aku bisa kembali fokus sepenuhnya pada masa depanku yang penuh dengan potensi dan harapan, tanpa terbebani oleh undangan tak terduga itu. Bab selanjutnya dalam hidupku akan kutulis dengan tinta kebahagiaan dan kemandirian, dengan keyakinan yang teguh bahwa aku akan membuktikan kepada Hasan dan keluarganya bahwa aku bisa meraih kebahagiaan yang lebih besar tanpanya, bukan dengan menghadiri pernikahannya, melainkan dengan terus melangkah maju dan menjalani hidup yang memuaskan dan bermakna. Minggu-minggu setelah pernikahan Hasan berlalu dengan keheningan yang kurasakan sebagai kemenangan kecil. Aku sengaja tidak mencari tahu detail perayaan mereka, dan orang tuaku pun dengan bijak tidak memberikan informasi yang tidak perlu. Fokusku sepenuhnya tertuju pada jalur karir yang semakin menanjak dan kebahagiaan pribadi yang kurajut dengan hati-hati. Di agensi periklanan, kepercayaan atasan dan klien semakin besar, dan proyek-proyek dengan skala yang lebih menantang dan kreatif mulai dipercayakan sepenuhnya kepadaku.
Aku merasa seperti nahkoda kapal yang akhirnya menemukan arah angin yang tepat. Suatu siang yang cerah, saat aku menikmati makan siang sederhana di kantin kantor bersama Risa, sahabatku itu menghampiriku dengan senyum lebar yang sulit disembunyikan dan tatapan mata yang penuh dengan kejutan menyenangkan. "Aisyah, tebak apa?" serunya antusias, menarik kursi di depanku dengan semangat. "Apa hayo?" jawabku, mengangkat alis dengan rasa ingin tahu. "Kamu ingat Anya, teman kantor kita yang berencana membuka butik baru dan sedang mencari desainer interior?" Aku mengangguk, mengingat percakapan beberapa minggu lalu. Anya memang pernah bercerita tentang ambisinya itu dan betapa sulitnya menemukan desainer yang sesuai dengan visinya. Aku sempat tertarik dengan proyek itu, karena desain interior selalu menjadi minat sampinganku yang terpendam. Namun, mengingat padatnya jadwalku di agensi, aku terpaksa mengurungkan niat untuk terlibat lebih jauh. Nah, ternyata desainer yang sebelumnya dia pilih tiba-tiba mengundurkan diri karena alasan pribadi. Dan tebak siapa yang dihubungi Anya selanjutnya? Risa menggantungkan kalimatnya, matanya berbinar-binar. "Siapa?" tanyaku, menebak-nebak. "Dia menghubungiku. Dia menanyakan apakah kamu mungkin masih tertarik dan memiliki waktu luang untuk mengambil alih proyek ini. Dia bilang, dia ingat kamu punya selera desain yang bagus dan mungkin bisa mewujudkan impian butiknya yang unik." Mataku membulat sempurna. Ini adalah peluang emas yang tidak terduga. Proyek desain interior dengan skala butik bukan hanya akan memberikan pengalaman baru di luar ranah desain grafis, tetapi juga bisa menjadi batu loncatan yang signifikan untuk mengembangkan portofolio pribadiku, membuka jalan menuju impianku untuk memiliki studio desain sendiri suatu hari nanti. Kamu serius, Risa?" tanyaku, masih tidak percaya dengan kabar baik ini. "Serius 100%. Anya sangat terkesan dengan beberapa konsep desain grafismu yang pernah kulihatkan padanya secara diam-diam. Dia bilang, dia yakin kamu memiliki visi desain yang segar dan orisinal, dan kamu adalah orang yang tepat untuk mewujudkan atmosfer butik impiannya." Jantungku berdebar kencang, memompa semangat dan antusiasme ke seluruh tubuhku. Kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Tentu saja aku tertarik. Kapan aku bisa bertemu dengan Anya untuk membahas detailnya? Dia fleksibel kok. Bisa kapan saja kamu siap. Bagaimana kalau besok siang setelah jam kantor? Kita bisa makan siang bersama dan membahasnya lebih lanjut. Sempurna. Aku akan atur jadwalku. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Anya. Kami langsung merasa cocok dan memiliki visi yang sejalan tentang estetika dan fungsionalitas butik yang ingin ia ciptakan. Ia memiliki gambaran yang jelas tentang atmosfer yang ingin ia hadirkan, dan aku merasa mampu menerjemahkan ide-ide abstraknya ke dalam desain interior yang konkret dan menarik. Setelah beberapa jam berdiskusi penuh semangat, Anya tanpa ragu memutuskan untuk mempercayakanku proyek desain interior butiknya. Aku pulang hari itu dengan hati riang dan penuh semangat. Ini adalah tantangan baru yang akan menguji kreativitas dan kemampuanku di luar zona nyaman desain grafis. Aku segera memulai riset mendalam, mencari inspirasi dari berbagai sumber, dan mulai menyusun konsep desain yang akan aku presentasikan kepada Anya. Beberapa minggu kemudian, saat proses desain sudah berjalan cukup jauh dan memasuki tahap finalisasi beberapa detail penting, Anya mengajakku makan malam di luar untuk membahasnya lebih santai. Kami memilih sebuah restoran mewah di pusat kota yang terkenal dengan suasana elegan dan makanannya yang lezat. Saat kami sedang asyik berbincang tentang pemilihan material dan tata letak ruangan, tiba-tiba mataku menangkap sosok yang sangat familiar memasuki restoran itu. Itu adalah Hasan, berjalan dengan seorang wanita cantik dan anggun yang tidak lain adalah istrinya, Riana. Mereka duduk di meja yang tidak terlalu jauh dari meja kami. Aku berusaha untuk tidak terlalu memperhatikannya, mengalihkan pandanganku dan memfokuskan diri pada percakapan dengan Anya, meskipun kehadiran mereka sedikit mengganggu ketenanganku. Namun, takdir seolah memiliki rencana sendiri. Tiba-tiba, Anya menyapa seseorang dengan nada ceria dan antusias. "Hasan, ya ampun, kebetulan sekali bertemu kamu di sini." Ternyata, Anya dan Hasan saling mengenal melalui lingkaran pertemanan yang sama. Hasan dan Riana menghampiri meja kami dengan senyum ramah. Aku berusaha untuk tetap tenang dan profesional, memasang ekspresi netral. "Hai, Anya,
Sapa Hasan dengan senyum yang terlihat sedikit canggung saat matanya bertemu dengan mataku. Istrinya, Riana, menatapku dengan tatapan ingin tahu yang sulit kutebak maknanya. Anya dengan santai memperkenalkan kami satu sama lain. Hasan, kenalkan, ini Aisyah, desainer interior berbakat yang sedang mengerjakan proyek butik baruku. Aisyah, ini Hasan, teman lamaku, dan ini istrinya, Riana. Aku berjabat tangan singkat dengan Hasan dan Riana, memberikan senyum sopan dan profesional. Aku berusaha untuk tidak menunjukkan emosi atau kejutan apapun. Saat kami berbasa-basi sejenak, Anya dengan antusias bercerita tentang proyek butiknya dan betapa senangnya ia bekerja sama denganku, memuji ide-ide desainku yang inovatif. Hasan dan Riana mendengarkan dengan ekspresi yang sulit kubaca, namun aku bisa merasakan adanya sedikit ketegangan di udara. Tiba-tiba, tanpa menyadari kepekaan situasinya, Anya melontarkan sebuah komentar yang membuat suasana menjadi lebih canggung. Oh ya, Hasan, kamu tahu tidak? Aisyah ini ternyata mantan istrinya teman kantorku, Risa. Dunia memang sempit ya. Ucapan Anya membuat Hasan dan Riana terdiam sejenak. Aku bisa merasakan tatapan mata mereka berdua tertuju padaku, penuh dengan berbagai macam emosi yang bercampur aduk. Aku hanya membalas dengan senyum tipis yang kupaksakan. Selamat atas pernikahan kalian, ucapku tulus, berusaha memecah keheningan yang mulai terasa tidak nyaman. Hasan terlihat sedikit terkejut dengan ketenanganku, namun kemudian membalas dengan ucapan terima kasih yang terdengar canggung dan terburu-buru. Setelah itu, suasana di meja kami terasa sedikit tegang dan tidak alami. Kami tidak berlama-lama berbincang. Hasan dan Riana pamit lebih dulu dengan alasan harus segera pergi. Setelah mereka menghilang dari pandangan, Anya menatapku dengan ekspresi bersalah dan menyesal. Ya ampun, Aisyah, maafkan aku ya. Aku benar-benar tidak tahu kalau kalian. Aku tidak bermaksud membuatmu tidak nyaman. Aku tersenyum tulus, mencoba menenangkan sahabatku itu. Tidak apa-apa, Anya. Dunia memang sekecil ini. Lagi pula, itu sudah masa lalu. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku merasakan kepuasan yang tak terduga. Melihat Hasan dan istrinya di sana, mengetahui bahwa aku sedang mengerjakan proyek besar dan bergengsi yang akan semakin melambungkan karierku, memberiku perasaan bahwa aku telah melangkah jauh dan membuktikan sesuatu tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Balas dendam terbaik memang bukan dengan menyakiti atau merendahkan, tetapi dengan menunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa meraih kesuksesan dan menemukan kebahagiaan yang lebih besar tanpanya. Dan malam ini, tanpa kusadari, takdir telah memberiku kesempatan untuk melakukan itu. Setelah pertemuan canggung namun tak terhindarkan di restoran beberapa minggu sebelumnya, aku kembali memfokuskan seluruh energi dan perhatianku pada proyek desain interior butik Anya. Setiap pemilihan warna cat, setiap penataan furnitur antik, setiap detail pencahayaan kurancang dengan hati-hati, berusaha menciptakan ruang yang tidak hanya indah secara visual tetapi juga mampu menyampaikan visi unik Anya. Aku menikmati proses kreatif ini, merasa seperti seorang pelukis yang sedang menyelesaikan mahakaryanya. Anya sendiri semakin antusias melihat butiknya bertransformasi, dan percakapan kami selalu dipenuhi dengan ide-ide segar dan semangat kolaborasi. Di sisi lain kehidupanku, karierku di agensi periklanan terus menanjak dengan stabil. Kepercayaan yang diberikan atasan semakin besar, tercermin dari tanggung jawab yang lebih signifikan dalam menangani kampanye iklan untuk klien-klien ternama. Setiap proyek adalah tantangan yang mengasah kreativitas dan kemampuan strategisku, dan setiap keberhasilan semakin memantapkan keyakinanku pada jalan yang telah kupilih. Tibalah saat yang dinanti-nantikan, soft opening butik Anya. Acara kecil-kecilan ini diadakan untuk teman-teman terdekat, kolega bisnis, dan tentu saja, aku sebagai desainer yang telah mewujudkan impiannya. Aku hadir dengan rasa bangga melihat hasil kerjaku. Butik itu memancarkan keanggunan dan keunikan yang kami targetkan. Setiap sudutnya bercerita tentang selera tinggi Anya dan sentuhan desainku. Saat aku sedang asyik berbincang dengan Anya, menerima pujian dari para tamu yang hadir, mataku menangkap sosok yang sangat familiar memasuki ruangan. Itu adalah ibu mertuaku, datang bersama beberapa teman wanitanya. Kehadirannya di acara ini cukup mengejutkanku, namun aku berusaha untuk bersikap tenang dan profesional.
Ibu mertuaku melihatku di antara keramaian dan menghampiriku dengan senyum yang terlihat dipaksakan dan sedikit canggung. "Aisyah, ternyata kamu di sini," sapanya dengan nada suara yang pelan, seolah berbisik di tengah riuhnya percakapan. "Selamat malam, Bu," jawabku sopan, mempertahankan senyum ramah di wajahku. "Butiknya sangat cantik." "Ya, selamat untuk Anya." "Iya, sangat indah. Kamu yang mendesain semuanya ini?" tanyanya, matanya bergerak mengamati setiap sudut ruangan dengan tatapan kagum yang bercampur sedikit keraguan. "Benar, Bu," jawabku singkat, tanpa menambahkan detail lebih lanjut. Keheningan singkat menyelimuti kami. Ada kecanggungan yang terasa jelas di antara kami, sisa-sisa masa lalu yang belum sepenuhnya sirna. "Hasan, dia tidak bisa datang malam ini," kata ibu mertuaku akhirnya, memecah keheningan dengan nada lirih. "Dia sedang tidak enak badan." Aku hanya mengangguk pelan sebagai respons. Aku tidak tahu bagaimana seharusnya aku menanggapi informasi itu. Apakah aku harus bertanya lebih lanjut? Menunjukkan keprihatinan? Aku memilih untuk diam. Dia sering sekali bertanya tentang kamu belakangan ini," lanjut ibu mertuaku, suaranya semakin pelan, hampir seperti berbisik. "Dia bilang, dia sangat menyesal atas semua yang terjadi." Aku menatap matanya tanpa mengubah ekspresiku. Kata-kata penyesalan memang mudah diucapkan, namun luka yang telah ditorehkan oleh tindakan terasa jauh lebih nyata dan sulit untuk dilupakan. "Semoga dia lekas sembuh, Bu," jawabku akhirnya dengan nada datar, berusaha untuk mengakhiri percakapan yang mulai terasa tidak nyaman. Ibu mertuaku menghela napas panjang. Raut wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. "Aisyah, bisakah kita bicara sebentar? Hanya sebentar saja." Aku merasa sedikit ragu. Sebagian diriku ingin menolak dengan halus, namun aku tidak ingin terlihat tidak sopan atau menyimpan dendam yang berkepanjangan. "Tentu, Bu," jawabku akhirnya, mengangguk setuju. Kami menjauh sedikit dari keramaian tamu yang sedang menikmati suasana butik baru itu, mencari sudut yang lebih tenang. Ibu mertuaku menatapku dengan tatapan mata yang penuh dengan penyesalan dan kesedihan yang tulus. "Nak Aisyah," katanya pelan, suaranya bergetar. "Ibu tahu, dulu kami salah besar. Kami terlalu ikut campur dalam rumah tangga kalian. Kami merasa sok tahu, berpikir bahwa kami tahu apa yang terbaik untuk kalian berdua. Tapi ternyata, kami justru menghancurkan kebahagiaan kalian sendiri." Aku mendengarkannya dengan seksama, tanpa menyela sepatah kata pun. Ini adalah pertama kalinya ibu mertuaku mengakui kesalahan mereka secara langsung dan dengan nada yang begitu tulus. "Hasan, dia sangat menyesal. Nak, dia baru menyadari betapa berharganya kamu dalam hidupnya setelah kamu pergi. Pernikahannya yang sekarang ternyata tidak sebahagia yang dia bayangkan di awal." Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna pengakuannya. Aku tidak tahu apakah aku sepenuhnya bisa mempercayai kata-katanya. Waktu telah berlalu, dan hatiku telah membangun benteng pertahanan yang kokoh. "Dia sering sekali melihat karya-karyamu di media sosial," lanjut ibu mertuaku, air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. "Dia bangga sekali melihat kamu sukses dan meraih impianmu. Dia tahu, dia telah kehilangan wanita yang hebat." Air mata akhirnya menetes di pipi ibu mertuaku. "Aisyah, maafkan kami, Nak. Maafkan anak ibu atas semua rasa sakit yang telah dia berikan padamu." Aku menghela napas panjang, merasakan sisa-sisa sakit hati yang dulu terasa begitu menggebu-gebu kini terasa lebih tumpul dan jauh. Melihat penyesalan yang begitu nyata di mata ibu mertuaku, ada sedikit rasa iba yang tak bisa kubohongi. "Bu," kataku pelan, mencoba menyampaikan ketulusan dalam kata-kataku. "Semua yang terjadi sudah menjadi bagian dari masa lalu. Saya sudah memaafkan kalian sejak lama, jauh di lubuk hati saya. Tapi untuk kembali, itu adalah hal yang mustahil." Ibu mertuaku mengangguk dengan air mata yang terus menetes di pipinya. "Ibu mengerti, Nak. Ibu tidak mengharapkan apapun. Ibu hanya ingin kamu tahu, Hasan tidak pernah berhenti menyesalinya." Kami terdiam lagi, larut dalam keheningan yang dipenuhi dengan jejak penyesalan yang tak terucap dan penerimaan yang pahit. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Pengakuan ibu mertuaku telah memberikan sedikit kejelasan tentang apa yang mungkin dirasakan Hasan.
namun itu tidak mengubah apapun dalam keputusanku. Aku telah membangun hidupku sendiri dengan fondasi yang kuat, dan aku bahagia dengan jalan yang telah kupilih. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran berharga, dan aku akan terus melangkah maju dengan tegar menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Setelah percakapan yang mengharukan dengan ibu mertuaku, ada semacam kedamaian yang menyelimuti hatiku. Mendengar pengakuannya dan melihat penyesalan yang tulus di matanya, aku merasa beban masa lalu sedikit terangkat. Aku tidak lagi merasa marah atau menyimpan dendam. Aku benar-benar telah memaafkan mereka, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri, agar aku bisa melangkah maju tanpa terbebani oleh emosi negatif. Proyek butik Anya berjalan dengan sukses besar. Butik itu menjadi perbincangan di kota karena desainnya yang unik dan atmosfernya yang menarik. Banyak pujian yang kuterima, dan ini semakin memperkuat reputasiku sebagai desainer yang berbakat. Beberapa tawaran proyek desain interior lainnya mulai berdatangan, dan aku merasa sangat bersemangat dengan arah karierku. Di kantor, aku juga semakin dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar dan strategis. Aku menikmati kolaborasi dengan tim yang solid dan merasa bahwa ide-ideku dihargai. Aku bahkan mulai berpikir untuk mengambil kursus lanjutan di bidang manajemen proyek untuk mengembangkan kemampuanku lebih jauh. Kehidupan pribadiku juga semakin berwarna. Aku semakin aktif dalam komunitas melukis dan bahkan berencana untuk mengadakan pameran kecil karyaku bersama teman-teman di komunitas. Aku juga mulai membuka diri untuk bertemu dengan orang baru, meskipun aku tidak terburu-buru mencari pengganti Hasan. Aku menikmati kesendirianku dan kebebasan yang kurasakan. Suatu sore, saat aku sedang menikmati kopi di sebuah kafe dekat studionya, Anya mengajakku bertemu. Ada senyum misterius di wajahnya saat ia tiba. "Aisyah, ada seseorang yang ingin kukenalkan padamu," katanya dengan nada menggoda. Aku mengangkat alisku, penasaran. Tak lama kemudian, seorang pria dengan senyum hangat dan mata yang bersinar menghampiri meja kami. "Aisyah, kenalkan, ini Rian." "Rian, ini Aisyah, desainer interior berbakat yang sudah seperti saudaraku sendiri," ujar Anya memperkenalkan kami. Rian mengulurkan tangannya dan menjabat tanganku dengan ramah. "Senang bertemu denganmu, Aisyah. Anya banyak bercerita tentangmu." "Senang bertemu denganmu juga, Rian," jawabku dengan senyum tulus. Kami bertiga mengobrol dengan santai sore itu. Rian ternyata seorang fotografer profesional yang bekerja di bidang fashion. Kami memiliki banyak kesamaan dalam minat dan pandangan hidup. Aku merasa nyaman dan nyambung dengannya sejak pertama kali bertemu. Setelah pertemuan itu, Rian mulai menghubungiku. Kami sering bertukar pesan dan sesekali bertemu untuk minum kopi atau makan malam. Aku menikmati kebersamaannya. Ia adalah sosok yang cerdas, humoris, dan memiliki passion yang sama denganku di bidang kreatif. Perlahan tapi pasti, benih-benih ketertarikan mulai tumbuh di antara kami. Rian tidak pernah membahas masa laluku atau membandingkanku dengan siapapun. Ia menerima aku apa adanya dan selalu mendukung impian-impianku. Bersama Rian, aku merasa dihargai dan dicintai bukan hanya karena apa yang kulakukan, tetapi juga karena siapa aku. Ia melihat kekuatanku dan juga kerapuhanku, dan ia menerima keduanya dengan tulus. Beberapa bulan kemudian, Rian mengungkapkan perasaannya padaku. Aku tidak terkejut, karena aku juga merasakan hal yang sama. Aku menerima cintanya dengan hati yang terbuka. Bersama Rian, aku menemukan cahaya baru di ufuk hatiku. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak menyakitkan atau merendahkan. Cinta sejati adalah tentang saling mendukung, menghargai, dan tumbuh bersama. Masa lalu dengan Hasan tetap menjadi bagian dari hidupku, sebuah pelajaran berharga yang telah membentukku menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Namun, aku tidak lagi terperangkap di dalamnya. Aku telah melepaskan semua rasa sakit dan kekecewaan. Kini, aku siap untuk menulis babak baru dalam kisah cintaku, bersama seseorang yang benar-benar menghargaiku dan melihat potensi terbaik dalam diriku. Aku percaya, badai pasti berlalu, dan setelah kegelapan, akan selalu ada cahaya baru yang menanti. Dan cahayaku kini bernama Rian. Waktu terus bergulir, membawa serta kebahagiaan yang semakin mendalam dalam hidupku bersama Rian. Kami membangun hubungan yang didasari oleh rasa saling menghormati, kepercayaan,
dan cinta yang tulus. Karir kami berdua semakin sukses, saling mendukung impian masing-masing. Beberapa tahun kemudian, di sebuah senja yang indah di tepi pantai, Rian melamarku. Dengan air mata bahagia, aku menerima lamarannya. Pernikahan kami diadakan sederhana namun penuh kehangatan, dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar langsung dari Hasan, namun melalui ibuku, aku tahu bahwa ia menjalani kehidupannya sendiri. Aku berharap ia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang ia cari. Melihat ke belakang, aku menyadari bahwa pengalaman pahit dengan Hasan telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupku. Itu adalah babak yang menyakitkan, namun juga babak yang mengajarkanku tentang kekuatan diri, kemandirian, dan arti cinta yang sesungguhnya. Kini, aku berdiri tegak, seorang wanita yang lebih kuat, lebih bahagia, dan dicintai dengan tulus. Aku telah membalas perbuatan Hasan bukan dengan dendam, melainkan dengan meraih kebahagiaan yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Kisahku adalah bukti bahwa setelah badai pasti ada pelangi, dan setiap luka bisa menjadi awal dari babak baru yang lebih indah.